Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu investor. Berkesempatan pada kali ini, saya ingin mempresentasikan mata kuliah perencanaan tata letak pabrik PT Cipta Rencana Utama. Inilah tim dari PT Cipta Rencana. Saya selaku Direktur Rianto Adi Saputra. Saya Grandi Makarim selaku Manajer Operasional PT Cipta Rencana Utama. Profil perusahaan PT Cipta Rencana Utama. PT Cipta Rencana Utama merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kursi mobil yang didirikan pada tanggal 12 Maret 2021 di Jakarta Timur dan oleh Rianto Adi Saputra dan Grandi Makarim. Dasar didirikannya PT Cipta Rencana Utama hadir untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berkembang dan membantu perusahaan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing untuk mencapai suatu target. Visi PT Cipta Rencana Utama memberi solusi yang tepat dan terbaik kepada pelanggan. Misi PT Cipta Rencana Utama: 1. Memberikan solusi terkait permasalahan dunia industri otomotif secara profesional. 2. Berkomitmen kepada pelanggan untuk memberikan pelayanan secara optimal. 3. Menjalin hubungan baik dengan pelanggan. Moto PT Cipta Rencana Utama: Grow for the better, yaitu artinya bertumbuh, melangkah menjadi yang terbaik. Pendahuluan. Bersama dengan ini, kami PT Cipta Rencana Utama yang bergerak di bidang engineering perusahaan menawarkan permohonan kerjasama yang dapat dijadikan sebagai mitra kerja di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Penawaran kerjasama yang kami ajukan dalam hal perencanaan pembentukan perusahaan pembuatan produk kursi depan mobil. Proyek pembuatan kursi mobil ini akan ada 13 pengajuan tahapan proyek yang akan kami lakukan secara bertahap dengan kapasitas produksi sebesar 60 unit per jam dengan tingkat efisiensi sebesar 78%. Suatu kehormatan bagi kami jika Bapak atau Ibu berkenan bekerja sama dengan perusahaan kami. Berikut adalah tahapan proyek pada perencanaan tata letak pabrik ini. Pada tahapan pertama ada dokumen penawaran, tahap kedua ada menggambar teknik, tahap ketiga ada operation process chart, tahap keempat ada routing sheet, tahap kelima ada multi-product process chart, tahap keenam ada struktur organisasi, job description, analisa kebutuhan tenaga kerja, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketujuh ada analisis kebutuhan luas lantai. Yang kedelapan ada activity relationship chart. Yang kesembilan ada activity relationship diagram. Yang ke-10 ada material handling dan material handling cost. Yang ke-11 ada aliran produksi. Yang ke-12 ada area allocation diagram. Yang terakhir ada template. Tahap 1. Dokumen penawaran. Dokumen penawaran menurut Sugiono tahun 2005, dokumen adalah sebuah bentuk data tertulis milik seseorang yang dianggap penting. Dokumen juga menjadi sebuah kumpulan data baik berupa gambar, tulisan, atau file lainnya. Menurut Gilarso tahun 2003, penawaran adalah jumlah dari suatu barang tertentu yang mau dijual pada berbagai kemungkinan harga selama jangka waktu tertentu. Dari kesimpulan-kesimpulan tersebut dapat dikaitkan bahwa dokumen penawaran adalah sumber berupa data yang tertulis mengenai pengajuan kerjasama dari suatu perusahaan dalam berbagai kemungkinan harga dan dalam jangka waktu tertentu. Ya, tahap kedua ada gambar teknik. Pada gambar teknik adalah susunan visual terperinci tentang suatu desain atau produk yang dijadikan sarana komunikasi antara teknikus, arsitek, dan sebagainya. Selain digunakan untuk menyampaikan informasi, gambar teknik juga dapat digunakan sebagai konsep perencanaan dan dokumentasi desain suatu bangunan, mesin, dan sebagainya. Gambar teknik memiliki aturan yang baku tentang penggambaran ukuran, lambang-lambang, garis, dan sebagainya, sehingga gambar tersebut dapat dibaca secara tepat oleh berbagai pihak yang terlibat. Fungsi gambar teknik. Menurut Johana dan Suratman 2016, gambar teknik sebagai suatu bahasa teknik mempunyai 3 fungsi, yaitu 1. Menyampaikan informasi, yang kedua, bahan dokumentasi, pengawetan, dan penyimpanan, yang ketiga, menuangkan gagasan untuk pengembangan. Alat menggambar teknik. Ada kertas A0 ukuran 1189 dan lebarnya 841 mili,
dan aplikasi AutoCAD dengan proyeksi Amerika. Tahap ketiga, Operation Process Chart. Operation Process Chart menurut Suta Laksana tahun 1979, Operation Process Chart atau yang biasa disebut dengan OPC adalah suatu diagram atau suatu peta yang menggambarkan langkah-langkah proses yang akan dialami oleh bahan baku mengenai urutan operasi dan pemeriksaan informasi-informasi yang bisa didapat dalam peta proses operasi, yaitu 1. Bahan baku dan bahan penolong penunjang yang dibutuhkan. 2. Operasi yang dibutuhkan masing-masing komponen adalah bagian dari bahan baku. 3. Waktu yang dibutuhkan dalam proses. 4. Mesin atau alat yang digunakan dalam proses. 5. Scrap yang dibuang dalam proses. Ya, ini adalah gambar teknik dari PT Cipta Rencana Utama. Di sini ada cushion seat, cushion frame, ada cushion pad, ada cushion cover, ada recycle handle, shield, juga ada seat back frame, seat back pad, seat back cover, headrest with right, headrest with left, headrest, ada outer cover, ada inner cover, ada adjust lever, ada lever seat, ada handle adjuster, dan ada adjust lower. Di sini kami menggunakan proyeksi Amerika. Dengan skala masing-masing ada yang 1:10, ada yang 1:5, dan ada yang 1:7. Berikut ini hasil dari OPC PT Cipta Rencana Utama. Di sini ada 24 operasi proses sampai ke warehouse. Nah, di sini ada ringkasan. Di sini ada kegiatan operasi yang disimbol itu O. Jumlah operasi itu 85, waktunya itu 42,100 menit. Di sini ada pemeriksaan yang simbolnya itu kotak, 20 jumlahnya, waktunya itu 13,5 menit. Penyimpanannya itu simbolnya segitiga ke bawah, yaitu jumlahnya 1, waktunya tidak ada. Jumlah dari keseluruhannya kami dapat 113 operasi, dan waktu yang kami dapat keseluruhan sampai akhir itu 55,6 menit. Ya, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.